Merdeka, merdeka, dan merdeka. Kemerdekaan yang kita ertikan, Malaysia tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kemerdekaan dalam kerohanian kita diertikan, kita tidak lagi hidup dibelenggu dan dirantai oleh dosa. Ayo bebaskan kehidupan kita daripada dosa. Merdekalah dalam kerohanian. Salam merdeka buat semua. Assalamualaikum. Selamat hari Sabat saya ucapkan buat semua yang sudah bersama dengan siaran rohani Pemasi Media pada Sabat yang ke-10 untuk triwulan yang ketiga tahun 2022. Pemasi Media, Lulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat buat saudara seiman dalam Yesus Kristus. Semoga Sabat ini seperti juga pada Sabat-Sabat yang sebelumnya akan terus menjadi berkat rohani untuk kita supaya kita terus bertumbuh dan terus diperkuatkan dalam kerohanian kita. Bagi memulakan siaran Pemasi Media pada Sabat yang ke-10, seperti kebiasaannya, kita akan menikmati 3 lagu pujian. Lagu pujian yang pertama disampaikan oleh Bobo Boy Group bersama dengan Pastor Ben Brian. Rekaman ini dibuat sejurus selepas lawatan pelayanan Pastor Ben di Gereja Ratau Baru, daerah Gaya Ratau. Dan lagu kedua yang menyusul disampaikan oleh Amri bersama teman-temannya semasa mereka mengadakan lawatan di Gereja Kitapol pada Sabat lalu dalam bentuk instrumental. Dan terima kasih buat Puan Angelie yang telah memberikan rekaman video ini untuk disiarkan di Pemasi Media. Dan lagu yang ketiga saya ambil daripada Junel Gara YouTube channel. Oke, dan 3 lagu ini akan kita nikmati sebentar lagi. Saya mempersilakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang
mengasihi Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus, tak kekurangan satu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Tak kekurangan satu pun yang baik.
Amin, puji Tuhan. Lagu pujian dalam bentuk suara dan juga instrumental yang sudah kita nikmati. Lagu pujian yang seterusnya akan disampaikan oleh Pastor Dickson sebelum saya melayangkan doa. Saya mempersilakan Pastor Dickson Apple. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar dari harapan bangsa. Ku tinggalkan semua menuju ke tempat yang lebih indah. Ku rindu bersamamu Tuhan di saat menderita. Kau menjanjikan hidup penuh bahagia di saat ku terjatuh. Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersamamu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia. Di saat ku terjatuh, Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersamamu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu Tuhan. Manis janji-Mu Tuhan, tak pernah pudar. Ku menantikan
Amin. Puji Tuhan, lagu yang sudah disampaikan oleh Pastor Dexon Apple. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, sabat perhentian yang sudah kami masuki. Dan kami sudah berada di sabat-Mu, kiranya perhentian sabat ini akan membawa berkat, banyak berkat rohani kepada kehidupan kerohanian kami. Segala apa yang disiarkan, dikongsikan di dalam siaran rohani Pemasih Media sabat ini, biarlah menjadi berkat kepada kerohanian kami. Kami tetap setia, tetap semangat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengar berita mision di sabat yang ke-10. Saya mempersilakan Cik Nelbiani Yasli untuk melayani kita dalam penyampaian berita mision. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita mision kita pada Sabat ini adalah pakaian renang dalam gereja, berasal dari Brazil. Regina, para pekerja pejabat suka mengusik Alvaro. Mengapa Anda tidak pergi bersama kami untuk minum selepas bekerja pada hari Sabat? Kata seorang. Awak kemana Sabtu lepas? Kata seorang lagi. Anda tidak pernah datang ke pati Sabtu kami. Alvaro sentiasa tersenyum dengan sabar. Dia bercakap dengan baik dan penuh kasih sayang kepada rakan-rakan sekerjanya. Perhatian Regina tertuju pada tingkah laku Alvaro. Dia mengetahui bahwa Alvaro adalah seorang Seventh-day Adventist. Jenaka dan usikan itu berterusan selama beberapa tahun di pejabat kerajaan Brazil, tempat Regina dan Alvaro bekerja di Bandar Salvador. Tetapi Alvaro tidak pernah marah. Pada suatu hari, seorang rakan sekerja, Gilberto, menjemput Regina untuk pergi bersamanya melawat tempat Alvaro beribadah setiap Sabat. Saya mendengar bahwa Anda adalah tempat yang luar biasa, bukan gereja, kata Gilberto. Kita boleh mempelajari lebih lanjut tentang Alkitab di sana. Regina ingin mengetahui lebih lanjut tentang Alkitab, jadi dia pergi bersama Gilberto pada hari Sabtu. Dia memakai pakaian renangnya di bagian dalam dari pakaiannya karena dia merancang untuk pergi ke pantai selepas itu. Gilberto membawanya ke sebuah rumah yang kelihatan biasa di kawasan perumahan. Serta-merta, Regina berasa selesa. Rumah itu tidak kelihatan seperti gereja. Tidak ada papan tanda di luar dengan nama organisasi keagamaan. Tempat itu dikenali sebagai Chez Jesus. Orang ramai menyambut Regina dengan senyuman dan pelukan. Dia melihat Alvaro dalam kumpulan itu yang kebanyakannya pelajar dan guru. Pastor dan istrinya mengajar Alkitab dan kemudian menjawab pertanyaan. Terdapat banyak pertanyaan. Regina mendapati dirinya tersenyum sementara dia mendengar. Dia menyukai minat dan tulus yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam kumpulan itu terhadap Alkitab. Selepas belajar Alkitab, pastor bangun untuk berkhotbah. Gilberto pulang ke rumahnya, sementara Regina pula pergi ke pantai. Rutin ini diteruskan untuk beberapa hari Sabtu. Gilberto dan Regina menghadiri pelajaran Alkitab, dan selepas itu Gilberto pulang ke rumah dan Regina pergi ke pantai. Pada suatu hari Sabtu, salah seorang kawan baharu mereka menjemput mereka untuk tinggal lebih lama untuk mendengarkan khotbah, bukannya pulang lebih awal seperti biasa. Saya akan berkhotbah, saya akan pergi, saya akan sangat gembira jika Anda tidak pulang awal, katanya. Regina dan Gilberto terlalu malu untuk menolak, jadi mereka pulang awal. Mereka coba menjauhkan diri daripada pandangan
karena mereka tidak berpakaian untuk gereja. Tetapi mereka sangat menyukai khotbah itu. Sejak hari itu, mereka tidak segera pulang selepas pelajaran Alkitab untuk mendengarkan khotbah setiap hari Sabtu. Setahun berlalu, Gilberto memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Regina terus melawan. Apakah yang akan dikatakan oleh keluarga dan rekannya nanti? Dia teringat bagaimana orang melayani Alvaro di tempat kerja. Dia telah dibesarkan dalam dominasi lain. Gereja Seventh-day Adventist kelihatan amat tidak tradisional jika dibuat perbandingan. 4 tahun lalu, Regina mendengar bahwa pastor itu dipindahkan ke tempat lain. Segera dia memanggilnya. Regina tidak nampak alasan untuk berlengah lagi. Dia mahu mengambil pendirian umum untuk Yesus dalam pembaptisan. Ramai ahli keluarga dan rekan tidak menerima keputusan Regina, tetapi dia tidak menyesal. Dia menjadi anggota gereja aktif, termasuk dalam usaha mendekati golongan yang memerlukan. Beberapa waktu kemudian, dia dijemput untuk menyertai lembaga gereja. Regina berterima kasih kepada Tuhan setiap hari karena Yesus diperkenalkan kepadanya dalam cara yang penuh kasih. Dia mengatakan bahwa hasilnya hari ini adalah sebahagian daripada keluarga Adventist Tuhan. Setiap kali saya mempunyai peluang, saya mengongsikan Yesus yang penyayang di tempat kerja dan di mana-mana sahaja. Katanya, kita adalah alat yang Tuhan gunakan untuk menarik orang dalam kasih-Nya yang besar. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 dan 3 tahun lalu yang telah membantu gereja Share Jesus membeli sebuah rumah untuk perkumpulannya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda pada 24 September yang akan membantu membuka 4 gereja baru di Brazil. Itu saja cerita misi kita. Amin. Terima kasih kepada Cik Nelbiani kerana sudah menyampaikan berita mision kepada kita semua. Berita misi yang tetap memberikan motivasi rohani buat kita semua. Semoga persembahan sahabat ke-13 akan membantu membina 4 buah gereja di negara Brazil. Pada saat ini kita akan mendengar lagu pujian yang seterusnya sebelum kita mendengar khotbah. Dan lagu pujian disampaikan oleh Dambai Production. Mari kita menikmati lagu ini dan saya mempersilakan Dambai Production. Tatkala beban terasa berat, merasa tiada garisan penaman, jangan berhenti berharap pada Yang Maha Esa. Janganlah patah semangatmu bila hati tak bisa memaafkan, merasa gagal penuh kegelisahan. Ingat janjinya, Dia bisa berimu hati yang baru. Maju dan lihat ke hadapan. Dalam kelemahanmu, kuasa-Nya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya dalam
janjinya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Teruslah berjuang dan berharap, karena janjinya tak pernah gagal. Terima kasih kepada Dambai Production. Pada saat ini saya mempersilakan Cik Gladys Nisa Petir untuk memimpin kita di dalam doa. Saya mempersilakan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama pada Sabat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Sabat ini menjadi Sabat yang indah untuk kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami sebagai umat-Mu yang berdosa, agar kami sentiasa layak untuk berada di samping-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau beserta kami sepanjang kami beribadah ya Tuhan, agar apapun yang kami pelajari melalui ibadah ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, ini saja doa kami. Semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dalam bentuk khotbah di siaran rohani Pemasi Media. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan serba sedikit biodata tentang pembicara kita. Pengkhotbah kita adalah Pastor Olan Wikenji Kuasi yang berasal dari daerah Kota Belud. Dan keanggotaan Pastor Olan adalah di gereja kita, Gereja SDA Sunsum, Kota Belud. Dan pada saat ini, Pastor Olan sedang melayani daerah kependetaan Pinampadan, Ranau. Tanpa membuang masa, Pastor Olan, saya mempersilakan. Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada Sabat ini saya senang untuk berbagi firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan di channel Famasi. Saya berterima kasih karena diberi peluang untuk memberi firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi satu kekuatan kepada kita semua. Terlebih dahulu saya senang untuk membawa kita semua berdoa untuk memula khotbah kita pada pagi yang indah ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan di sorga, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena berkat-Mu yang melimpah. Pada Sabat ini kami mau mengenal akan Engkau Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti. Biarlah ini dapat menguatkan iman kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk lebih dekat kepada-Mu, dan melalui firman ini kami akan mengenal Engkau lebih dekat dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya senang membawakan firman Tuhan pada pagi ini, dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Cerita di dalam Markus 8 ayat 22 ini adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ada banyak peristiwa yang kita dapat lihat di dalam kitab Injil, yaitu cerita bagaimana Yesus menyembuhkan
orang, bagaimana Yesus memberi makan, malah dia membangkitkan orang mati pun ada tertulis di dalam kitab Injil. Namun, pada Sabat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertajuk Tuhan menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saya tidak menyediakan PowerPoint, oleh karena itu mari kita ambil Alkitab kita dan kita rujuk PowerPoint kita ada di dalam Alkitab. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-22. Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Apa yang kita dapat lihat di sini adalah kebanyakan yang kita dapat lihat cara Yesus menyembuhkan seseorang itu adalah dia datang kepada orang itu dan dia sembuhkan. Tetapi dalam hal ini berbeda, yaitu ada orang yang datang kepada Yesus untuk orang membawa pesakit ataupun membawa orang sakit datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Apa yang kita boleh pelajari sebentar tadi? Orang membawa orang sakit datang kepada Yesus. Yang kita boleh pelajari di dalam ayat Markus 8 ayat 22 itu adalah setiap orang ada tanggung jawab masing-masing. Anda dan saya, tanggung jawab kita adalah membawa orang yang sakit kepada Yesus. Terutama yang sakit dari rohani. Mereka yang tidak mampu untuk datang dekat kepada Yesus, tugas kita lah sebagai umat orang percaya membawa mereka yang belum mengenal Yesus untuk datang kepada Yesus supaya dia disembuhkan sepenuhnya dari sakit rohani dia. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 di sini dikatakan, Markus 8 ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa ia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dalam membaca ayat yang ke-23 ini, saya teringat akan satu peristiwa lagi, yaitu peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Hampir sama, hampir mirip cara penyembuhan mereka. Mari kita lihat. Di Markus 7 ayat yang ke-32. Markus 7 ayat yang ke-32. Tajuk besar dia adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat yang ke-32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas itu. Ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil mengenadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Et efatah," artinya terbukalah. Berbalik kepada cerita sebentar tadi, ada 3 perkara yang sama. Yaitu yang pertama adalah Yesus memegang orang buta itu keluar dari kampung. Kalau yang orang tuli yang tidak pandai mendengar itu, tidak ada pendengaran, dia memisah daripada orang ramai. Berarti sama-sama orang tuli dan orang buta itu sama-sama
dipisahkan daripada orang yang ramai. Yang kedua adalah Yesus menggunakan ludah. Ya, ludah cara untuk penyembuhan pada waktu itu. Yang tuli pun sama seperti itu, bahkan yang buta juga dia meludahi matanya. Namun yang aneh di sini adalah bagi orang yang buta, Yesus bertanya, "Sudahkah kamu melihat?" Apa jawabannya? Markus 8 ayat 24 katakan, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, tetapi mereka berjalan-jalan tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus bertanya kepada orang buta itu setelah dia jamah yang pertama kali, dan dia katakan, "Kamu sudah dapat melihat? Apa yang kamu lihat?" Orang buta itu berkata, "Saya nampak orang, tetapi orang-orang itu seperti pokok," katanya. Berarti apa yang dilihat oleh orang buta tersebut itu adalah masih kurang jelas. Bahkan orang-orang yang dia lihat pada ketika itu adalah orang seperti pohon-pohon. Tetapi bagi orang yang tuli sebentar tadi, cuma dikatakan efatah, terbukalah, maka dia langsung bisa mendengar. Tetapi orang buta ini dengan jamahan yang pertama, dia belum lagi dapat melihat dengan jelas. Kenapa demikian, saudara-saudari? Pertanyaannya di sini, apakah Tuhan kurang kuasa pada ketika itu? Bahkan di ayat yang ke-25 katakan, Markus 8 ayat 25 katakan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Berapa kali dia letakkan tangan di mata orang buta itu? 2 kali. Orang tuli cuma sekali, tetapi orang buta itu 2 kali. Apa maksud daripada meletakkan tangan sebanyak 2 kali? Pertanyaannya, apakah Tuhan kurang kuasa? Dia punya power sudah hilang daripada powernya yang dulu. Apakah dia punya charge? Power itu tidak lagi sama seperti yang lalu-lalu. Kalau kita lihat di sini adalah memang benar Tuhan itu meletakkan lagi tangannya untuk kali yang kedua. Tetapi bukan bermaksud dia ini, Yesus itu kurang kuasa. Tetapi saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa maksud sebenarnya Yesus meletakkan lagi kedua tangannya? Kenapa dia letak kali kedua di mata orang buta itu? Baru saya sambung baca di ayat yang ke-25. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Apa orang buta itu lihat? Apa yang dia telah lihat dan apa dia melihat dengan jelas itu? Untuk memahami ayat ini, ayat yang ke-25 ini, kita perlu mundur. Kita perlu mundur di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17. Peristiwa ayat yang ke-17 ini, bagaimana Yesus dengan murid-muridnya saling bertanya jawab. Dan disinilah pertanyaan Yesus yang begitu banyak sekali. Mari saya bacakan Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?
Pertanyaan pertama, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Kedua, telah degilkah hatimu? Ketiga, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? 4, tidakkah kamu ingat lagi? 5, pada waktu aku memecah-mecah 5 roti dan 5.000 orang itu, berapakah bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? 6, ayat 20, dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa potongan-potongan roti kamu kumpulkan? 8, lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ada 9 pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Namun, maafkan saya, namun apa sebenarnya maksud pertanyaan-pertanyaan sebentar tadi? Apa kaitan tentang orang buta yang disentuh, yang dijamah 2 kali? Apa kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Yesus sebentar tadi? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di sini saya mau beri penjelasan kepada kita semua. Murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus sudah lama. Orang buta itu cuma dapat bersama-sama dengan Yesus tidak dapat dihitung hari. Mungkin beberapa menit ataupun jam. Tetapi, apa sebenarnya maksud 2 jamahan itu? Dan apa sebenarnya maksud orang buta itu sungguh-sungguh dapat melihat dan dapat melihat dengan jelas, malah dapat disembuhkan? Apa sebenarnya maksud itu? Kita berbalik kepada cerita murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini sudah banyak kali melihat mukjizat-mukjizat Tuhan. Bahkan ada 2 mukjizat terbesar yang Tuhan telah perlihatkan kepada murid-muridnya. Mukjizat yang terbesar yang pertama adalah Dia memperlihatkan bahwa melalui Tuhan ada makanan. Ada 2 peristiwa yang Tuhan telah memberi makan beribu-ribu orang. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa 5.000 orang yang telah diberi makan oleh Yesus. Dan yang kedua, 4.000 orang Yesus pun beri makan kepada mereka. Namun, murid-murid Yesus itu masih tidak mengerti. 2 mukjizat besar Tuhan, tetapi murid-murid Tuhan masih tidak mengerti betapa tingginya, betapa besarnya kasih Tuhan kepada mereka. Tetapi ada seorang buta yang dapat melihat, dijamah 2 kali. Bahkan dia dapat langsung melihat betapa kasihnya Yesus kepada dia. Betapa besar kasih Yesus kepada dia. Bahkan dia sembuh dari segala penyakitnya. Tetapi orang ataupun murid-murid Yesus, 2 mukjizat Tuhan, malah lebih daripada 2. Cuma 2 yang terbesar mukjizat Tuhan yang telah diperlihatkan Tuhan kepada mereka. Bahkan selain daripada itu ada banyak lagi. Tetapi sampai sekarang, sampai pada detik itu, murid-murid Yesus masih tidak mengerti kasih Yesus yang begitu besar kepada mereka sendiri. Dia tidak mengerti betapa besar kasih Tuhan. Mereka tidak mengerti betapa cintanya Yesus kepada mereka.
Di dalam pemikiran murid-murid Yesus pada ketika itu adalah cuma memikirkan, saya mau apabila Yesus jadi raja, saya mau di samping kanan dia. Saya mau jadi pemerintah ini, itu. Cuma itu yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus pada ketika itu. Pada saat ini, saya mau kita berpikir sejenak. Berapa kali sudah mukjizat Tuhan telah berlaku di dalam kehidupan kita? Mungkin dahulu kala kita pernah eksiden, tetapi tidak mati. Mungkin dahulu kita pernah mencuri, tetapi tidak kedapatan. Mungkin dahulu kita pernah menyakitkan hati Yesus, tetapi kita masih berpeluang pada saat ini. Kamu yakinkah Yesus itu telah mengirimkan malaikat pribadi kepada Anda dan saya? Malaikat pribadi itu yang memperhatikan kita dari sejak bayi kita sehinggalah dewasa. Ada sebuah cerita yang saya mau ingin kongsikan kepada kita pada saat ini. Seorang anak kecil, dia masih berumur 8 bulan. Dia sedang dimandikan oleh ibunya. Dan pada ketika itu, rumah daripada anak kecil bersama-sama dengan ibunya ini adalah di tempat yang ada bawah kolong. Di bawah kolong itu ada batu-batu yang besar dan tajam. Jadi anak kecil itu dimandikan. Entah silap mana si ibu itu, tiba-tiba anaknya jatuh ke bawah. Dan yang paling tragis, tidak ada bunyi apapun. Cuma bunyi buk ataupun jatuh begitu. Kalau tidak ada bunyi, berarti anak itu meninggal. Kalau masih dia menangis sudah jatuh, berarti dia masih selamat. Tapi ini langsung tidak ada sound, tidak ada bunyi pun sedikit. Maka dengan itu, ibu itu rasa cemas dan mau langsung lari untuk melihat anaknya. Apabila dia langsung lari untuk melihat anaknya, dia mencari-cari di manakah anak itu. Di manakah dia? Dia melihat di kiri kanan dan dia lihat ada satu batu besar, 3 batu besar. Dan di sana ada buih sabun. Dan oleh karena itu si ibu pun lari melihat di sana. Dan apa yang kelihatan? Anak kecil itu sedang tersenyum dan dia mau minta dukung. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, kenapa ini bisa terjadi? Anak kecil sebentar tadi itu adalah adik saya sendiri. Dia telah jatuh, tetapi tidak ada luka satu pun. Malah cedera ringan pun tidak ada. Kenapa itu terjadi? Saya percaya semasa dia terjatuh, yang telah menyambut dia itu adalah malaikat pribadi dia. Malah dia dijatuhkan di tempat yang selamat. Mungkin Anda pernah mengalami situasi yang hampir meninggal. Mungkin Anda pernah mengalami situasi yang sangat tragis dalam kehidupan kita. Tetapi malaikat Tuhan telah menyelamatkan kamu pada saat itu. Untuk apa saudara-saudari di dalam Yesus Kristus? Untuk kita selalu mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Pada waktu kematian kita, yang akan tunggu di kuburan itu adalah malaikat pribadi. Malaikat pribadilah yang akan tunggu kapan kuburanmu dibukakan.
Saudara-saudari dikasih dalam Yesus Kristus, pada waktu kamu bangkit, siapa orang pertama yang kamu temukan? Bukan ibu bapamu, bukan adik-beradikmu, bukan sepupumu. Bahkan yang kamu temukan yang pertama adalah malaikat pelindungmu yang telah melindungimu saat Anda bayi lagi. Dan yang akan kamu peluk pada ketika itu adalah malaikat pribadi. Dan yang akan bawa kamu pergi ke surga, terbang pergi ke surga, yaitu malaikat pribadi saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, coba bayangkan kalau kuburan saya ataupun Anda dan saya tidak dibangkitkan pada waktu kebangkitan. Siapakah yang akan menangis? Oh, mihad mati malaikat pelindung dati. Menangis dia saudara-saudari. Dan dia katakan, kenapa dia tidak dibangkitkan? Kenapa? Itulah pertanyaan. Dan Yesus yang berada di awan-awanan, dia katakan, marilah malaikat yang setia, kembalilah kepadaku. Saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, berapa kali sudah Yesus menyelamatkan kamu? Apakah kamu sudah melihat dengan jelas betapa kasihnya Yesus kepadamu? Pastikan, berjanjilah kepada Tuhan bahwa Anda mau kenal siapa malaikat pelindung itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin dan puji Tuhan dengan khotbah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Olan sebentar tadi. Semoga setiap firman yang sudah kita nikmati memberi kekuatan kepada kita semua tetap setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saudari, lagu penutup untuk siaran Pemasih Media Sabat ini akan disampaikan oleh Pastor Olan sendiri bersama dengan Lala. Dan terima kasih, lagu ini, rekaman video ini saya ambil daripada OK Ministry. Terima kasih buat Pastor Olan. Ayo kita nikmati lagu pujian ini. Dan selepas itu, Pastor Olan akan memimpin dalam doa. When the night is long, He is the one, a light that never fell throughout the whole is gone. He is the one for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall, and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all.
souls that as before and evermore. He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength. He is my song. He is my all. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, supaya kami dapat mempelajari akan kasih-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai kita jumpa lagi di Sabat yang ke-11 Sabat depan. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu siaran rohani Pemasih Media pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada Sabat ini, saya akan tinggalkan Anda dengan lagu solo yang disampaikan oleh Brother Jodin sampai semasa beliau sendiri berkhotbah di kebaktian kedua pada Sabat lalu. Sampai jumpa lagi Sabat depan, Pemasih Media menjangkau dunia. Assalamualaikum. Salam Sabat. Bye-bye.